suka bingung mau magang di mana. Semester ini tuh harus udah dapet tempat magang, tapi aku tuh belum. Gimana dong? Ya, hai teman-teman semuanya, welcome back di channel YouTube aku Ramira Story. Kali ini aku mau bahas tentang seputar magang. Buat kalian yang lagi cari info magang, aku mau sharing soal magang di DPR. It's my Ngomong soal magang, pengalaman aku magang di DPR yaitu di bagian kepegawaian. Jadi, buat kalian yang mau magang di DPR, tonton video ini sampai habis ya. Dan pastiin kalau kalian belum dapat tempat magang, cobain magang di DPR. Nah, gimana sih taunya ada program magang di DPR? Sebenarnya magang dari sebelum pandemi itu udah banyak banget yang di sana, karena senior aku juga banyak yang magang di sana, terutama dari ilmu politik. Wow. Gitu. Dan aku tahu ada magang di DPR itu dari website dan juga dari teman aku yang memang menginformasikan ada magang di DPR. Nah, gimana caranya biar bisa magang di DPR? Pastiin kamu udah cek infonya di website DPR ya, karena di sana ada info kalau misalnya mereka lagi open buat anak magang atau enggak. Kalau misalnya memang di periode itu tidak membuka magang sama sekali, maka kalian harus menunggu gitu sekitar 1 atau 2 bulan ke depan, atau ya setiap minggu bisa dicek, karena itu nggak pasti. Ketika aku tanya sama di bagian yang memang mengurusi administrasi anak magang, mereka mengatakan ini bergantung pada situasi juga, apakah orang yang sudah apply magang di sana udah cukup banyak atau memang bisa masih membuka 1-2 orang gitu. Nah, setelah kalian tahu ada program magang, nah, kalian juga harus pastiin kalian mau magang di bagian apa di DPR. Karena kan bagiannya banyak banget. Kebetulan aku kan di bagian kepegawaian, ada juga yang bagian fraksi, atau bahkan nanti kalian juga bisa pilih lah di bagian humas. Kebanyakan anak teman-teman aku di ilmu komunikasi itu dia ngambil di bagian humasnya, jadi kayak media dan PR-nya yang ikut, jadi semacam belajar presenting, terus di acara apa istilahnya penyiaran berita DPR kan ada ya di website, kalian cek aja deh, di situ ada. Nah, kebetulan karena aku pilihnya di bagian kepegawaian, kalian nanti juga bisa tuh ngajuin kayak aku. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat semua bagian-bagian yang ada di DPR, kamu nanti siapin berkas-berkasnya. Waktu itu awalnya yang aku ingat adalah ngumpulin transkrip nilai, kemudian ada motivation letter, kalian itu mau magang di DPR itu alasannya kenapa, dan istilahnya kenapa kalian tuh milih di DPR dan di bagian yang kalian mau ajuin. Misalnya aku di bagian kepegawaian, kalian harus nulis nih, aku mau magang di bagian kepegawaian tuh karena alasannya ini. Kira-kira relevan atau enggak sama jurusan yang kalian apply, karena itu bisa jadi pertimbangan saat kalian nanti interview. Nah, setelah itu berkasnya ada semacam, oh iya, kalau misalnya kalian ada proposal buat magang itu lebih bagus sih. Jadi kayak mereka tuh akan mengetahui kalian lebih dalam tujuan dari magang DPR itu untuk apa, terus syarat dari kampus apakah ada penilaian tertentu ataukah memang harus sekaligus mengambil data penelitian mungkin, atau ya memang pure untuk magang pribadi kayak gitu. Tapi biasanya untuk magang pribadi kurang ini sih ya, kurang dipertimbangkan gitu. Jadi mendingan kalian dari kampus gitu, yang memang magang wajib dari kampus. Sekaligus nanti pas kalian bawa berkas transkrip nilai motivation letter, ada surat pengajuan magang dari fakultas biasanya gitu. Jadi kalian mau magang di DPR bagian apa, langsung ditujukan aja ke kayak misalnya kalian ditulis aja di situ langsung gitu, mau magang di DPR bagian kepegawaian kayak gitu. Nah, setelah itu kalian kumpulin, oh ya jangan lupa kan nanti ada CV juga ya. CV, kalian tuh harus buat CV, dicantumkan email, nomor telepon yang ada WhatsApp-nya,
Jadi sewaktu-waktu nanti kalian dipanggil untuk magang di DPR itu bisa di WA gitu, karena di pihak DPR menghubungi kalian via WhatsApp. Mereka nanti akan membuat grup WhatsApp sendiri, kayak misal untuk periode magang di bulan November, di bulan Desember, atau di bulan Januari, itu nanti mereka yang akan mengurusi administrasi itu. Yang penting berkas kalian itu aman, masuk dulu. Nah, gimana caranya? Apakah mengirim online atau mengirim datang langsung ke DPR? Nah, jadi keseluruhan berkasnya ya, aku rekap lagi. Ada CV, motivation letter, proposal magang kalau misalnya kalian ada, terus surat dari fakultas, surat pengajuan magang, nah transkrip nilai juga. Itu nanti kalian berkasnya disatuin di map, terus habis itu kalian datang langsung aja. Kalau menurut aku datang langsung itu lebih meyakinkan gitu, untuk kayak kalian kan hadir di sana mengajukan untuk magang, ketemu sama pihak DPR yang langsung, mengajukan magang di bagian A, di bagian kepegawaian misalnya. Jadi menurut aku kalian jangan submit online via email yang ada di website ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah datang terus disuruh email juga, ya nggak masalah gitu. Yang penting saran aku kalian datang langsung dulu ke pihak DPR-nya. Nah, gimana sih buat ke sana? Jadi kalian nanti pas masuk DPR ya, itu nanti kalian naik kereta atau naik motor pun bisa. Ya, patokannya di stasiun Palmerah. Di stasiun Palmerah, pokoknya kalian masuk ke DPR, cari gedung sekretariat DPR RI, Sekjen DPR RI, Jenderal. Nah, setelah itu kalian bilang sama petugasnya yang ada di sana izin ingin mengajukan magang, lalu nanti mereka pasti kasih izin kok gitu. Terus kalau misalnya kalian ragu, bisa nanya kayak misal izin ingin bertemu dengan bapak yang mengurusi berkas magang, kira-kira di mana ya, kayak gitu juga bisa. Atau langsung aja ke lantai 4 ya. Lantai 4 naik lift, kalian lantai 4, terus nanti jalan ke kiri, ke bagian pokoknya ke kiri, nanti ruangannya ada di paling ujung. Nah, itu kalian ngajuin, bilang aja dulu di situ permisi ingin mengajukan berkas magang kayak gitu. Yang penting kesana rapi, sopan ya, dan berkasnya lengkap gitu. Terus habis itu kamu bilang kayak niat saya kesini atau tujuan saya kesini ingin mengajukan magang, ini berkasnya. Terus kayak misal nanti dari sananya juga ngecek dulu apakah udah lengkap semua. Kalau misalnya belum lengkap, nanti pasti biasanya diminta untuk melengkapi. Dan kalau misalnya kalian diminta untuk melengkapi, ya harus datang lagi dong gitu. Terus udah deh, kalau misalnya kalian udah ngajuin di situ, kalian kan udah ini nomor telepon ya. Nah, nanti tunggu aja. Biasanya agak lama sih, waktu itu aku sebulanan baru dapet panggilan buat kayak magang gitu. Jadi kalau misalnya semester depan ya kalian harus ngajuin magang, ya jauh-jauh hari, 1 bulan sebelumnya sih minimal gitu. Jadi kan pihak sananya menyeleksi banyak orang, terus ada periode magang sebelumnya yang mungkin harus diselesaikan dulu gitu. Nah, setelah tahap pemberkasan kan dipanggil. Setelah dipanggil, biasanya kalian suruh mempersiapkan kayak misalnya untuk interview gitu, atau pembekalan awal gitu. Tapi sebenarnya interview ini nggak semuanya. Awal-awal sih aku di interviewnya itu setelah ada persetujuan dari bagian kepegawaiannya gitu, kayak kepala bagian itu menyetujui kalau anak magang, memperbolehkan ada anak magang di bagian itu gitu. Nah, terus pas ya udah dikasih pembekalan awal, dikasih materi tentang DPR secara umum, terus kayak di bagian kepegawaian itu nanti bakalan ngapain aja tugasnya kayak gitu. Nah, kalau kalian udah pembekalan, biasanya 1 hari doang sih pembekalan. Nah, hari berikutnya nanti akan ditempatkan di bagian yang kalian pilih gitu. Biasanya kalau misalnya bagian itu udah penuh, kalian harus siap untuk dipindah di bagian yang lain. Karena kan memang kepenuhan juga nantinya nggak efektif untuk anak-anak magang gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian dipindahin, menurut aku sih
oke-oke aja ya, karena kan ini juga buat pengalaman kalian, karena nggak mudah buat masukin lamaran magang gitu, lamaran magang ke DPR. So kalau kalian udah dapet di tempat yang kalian inginkan, juga kalian harus berusaha untuk lakuin yang terbaik lah gitu. Kayak kalian juga harus sigap untuk belajar apa yang mungkin kalian harus pelajari dengan cepat, harus menyesuaikan diri dengan teman-teman magang kalian yang mungkin ketemu dengan orang baru di sana, ya kan. Kalian harus benar-benar kayak ya udah jalanin apa yang seharusnya kalian lakuin di tempat itu sebagai anak magang. Gitu ya kira-kira pengalaman dari aku untuk pengajuan magang di DPR. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau sharing-sharing tentang hal yang lainnya, atau mungkin mau tanya-tanya berkas yang aku masukin ke DPR seperti apa, contohnya motivation letter gitu, kalian bisa email aku atau DM di Instagram aku ya. Oke, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you di video aku selanjutnya. Bye-bye. Shopping, 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 shopping. It's my life.